Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kenikmatan di dalam kehidupan kita. Allahu Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, dan semoga terlimpahkan pula kepada keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kemudian. Insya Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu sesuatu di dalam kehidupan kita yang dirahasiakan oleh Allah, dan yang dirahasiakan Allah itu senantiasa dikejar-kejar oleh kehidupan manusia. Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kalimatnya menyampaikan, Inna Allaha katama sittata fi sittah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Menurut Umar bin Khattab, bahwa ada 6 perkara yang Allah sembunyikan, dikenallah dengan istilah rahasia ilahi. Kenapa Allah menyembunyikan demikian? Agar manusia menggali hikmah yang ada di dalamnya. Yang manakah kata Umar bin Khattab yang 6 itu? Yang pertama, kata ridha fit ta'ah. Allah menyembunyikan keridhaannya pada ketaatan. Hikmahnya adalah agar manusia tidak menganggap enteng kebaikan yang sedikit, karena boleh jadi dalam kebaikan yang sedikit itu terdapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah ketika ada kisah seorang pelacur yang masuk surga karena memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Tentu mungkin kita anggap enteng memberikan air minum kepada anjing itu, kita anggap pahalanya, kebaikannya enteng saja. Tapi ternyata dalam kisah ini memberikan pelajaran atau hikmah kepada kita semua, bahwa dengan asbab itu Allah meletakkan keridhaan di dalamnya sehingga wanita ini masuk ke dalam syurganya Allah. Lalu yang kedua apa? Kata Umar bin Khattab, katamal ghadaba fil ma'asiyah. Allah menyembunyikan kemarahannya pada kemaksiatan. Pelajaran apa lagi yang mampu kita petik dari perkara ini? Agar manusia tidak menganggap enteng kemaksiatan atau kejahatan yang kecil, karena boleh jadi kemaksiatan yang kecil itu murkah Allah ada pada kemaksiatan itu. Ingatlah wahai saudaraku dan saudariku sekalian, kisah seorang yang masuk ke dalam neraka karena menganiaya kucing, hingga akhirnya kucing itu mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang ketiga kata Umar bin Khattab, kata
Qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Pelajarannya apa? Agar manusia meramaikan dan beribadah pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Mulai dari malam pertama sampai malam terakhir bulan Ramadan. Bukan kayak sebagian saudara kita, masjid full, masjid akan jadi ramai bila itu baru awal bulan Ramadan. Masuk pada minggu pertama masih ramai, masuk minggu kedua artinya pertengahan bulan Ramadan mulai makin maju. Makin maju artinya jemaah makin berkurang, orang-orang datang sholat tarawih makin berkurang, akhirnya saf makin maju. Yang keempat, kata Umar bin Khattab, katamal mauta fil umri, Allah menyembunyikan kematian dalam umur. Hikmahnya adalah agar manusia senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dengan menghiasi diri ini dengan senantiasa melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Seorang ulama, Hasan al-Basri, pernah mengatakan, aku tahu rezekiku tak mungkin diambil orang lain karena hatiku tenang. Yang kedua, aku tahu amal-amalku tidak mungkin dilakukan orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan beramal. Aku tahu Allah selalu melihatku, karenanya aku malu bila Allah mendapatiku melakukan kemaksiatan. Aku tahu kematian menantiku, maka kusiapkan bekal untuk berjumpa dengan Tuhanku. Begitulah ucapan untayan dari Hasan al-Basri. Lalu yang kelima, kata Umar bin Khattab, katamal awliya fima bainan nas, Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah manusia. Hikmahnya apa? Yaitu agar manusia tidak menganggap enteng manusia yang lain, karena boleh jadi orang yang diremehkan itu adalah termasuk wali Allah. Bahaya bagi orang yang meremehkan atau menganggap enteng orang lain adalah timbulnya sikap sombong, padahal sikap sombong dapat menghapus amal kebajikan. Saya ulangi, bahaya bagi orang yang menganggap enteng atau menganggap remeh orang lain adalah timbulnya sikap sombong, padahal sikap sombong dapat menghapus amal kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kitab Al-Hikam terdapat suatu al-kisah Asy-Syami yang meriwayatkan dari Al-Khalid bin Ayyub bahwasanya seorang abid ahli ibadah Bani Israel, ketika ia berjalan dinaungi oleh awan, tiba-tiba ada seorang pelacur Bani Israel, maka tergerak dalam hati pelacur itu, ini kan seorang abid Bani Israel, aku ingin mendekat padanya, semoga aku mendapat rahmat Allah karena mendekat kepadanya. Maka ketika pelacur itu mendekat kepada abid itu, tiba-tiba si abid itu mengusir dengan berkata, "Enyah kau dari sini." Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku Allah, kata Allah, mengampunkan dosa pelacur itu dan membatalkan amal ibadah abid itu. Maka berpindah awan dari atas kepala abid ke atas kepala pelacur itu. Yang terakhir atau yang keenam, kata Umar bin Khattab, katama salatul wusta fi shalawatil khams, Allah menyembunyikan salat wusta pada salat 5 waktu. Artinya apa? Hikmahnya apa?
agar manusia tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu itu, karena begitu enteng manusia meninggalkan sholat 5 waktu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kesimpulannya adalah yang pertama, senantiasalah kita mempersiapkan diri bagaimana kita nanti berjumpa dengan Allah saat kematian menjumpai kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa bersiap untuk berjumpa dengan Allah dengan membawa bekal banyak kebaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampun di dalam kehidupan kita atas setiap kesalahan yang kita lakukan pada kehidupan kita. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah kepada kita semua, wabil khusus kepada yang berbicara. Kebenaran semata-mata datang dari Allah, kesalahan semata-mata datang dari pribadi saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Al-Fakir mohon undur diri. Wabillahi taufiqi wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.